Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah sekarang kita belajar lebih dalam lagi tentang ukhuwah ini. Tentu saja basisnya ukhuwah adalah hakikat sosial manusia. Yang pertama, jangan lupa kesadaran kalau kita berinteraksi dengan orang, kesadaran bahwa kita itu lemah, kita itu membutuhkan orang lain. Ya termasuk juga membutuhkan Allah. Ini penting. Orang itu bisa maju kalau dia sadar dia terbelakang atau dia mundur. Kalau orang tidak sadar bahwa dia ada di belakang, tidak mungkin dia maju. Orang itu bisa saling membantu kalau sadar bahwa aku perlu dibantu. Tidak mungkin terjadi saling membantu kalau masing-masing merasa aku sudah unggul, aku sudah baik, aku sudah jaya. Maka kata Syekh Said Nursi, kedudukan, kekuasaan, kemajuan, dan peradaban umat manusia sebenarnya tidak bersumber dari keunggulan dan kekuatannya, tapi bersumber dari kelemahannya. Oh, ini menarik ya. Selama ini kita berteori bahwa hidup sukses itu karena modal, karena kekuatan kita. Justru tidak begitu. Justru kita sukses kalau kita sadar kelemahan kita, sehingga kita ingin mencari bantuan, mencari jalan agar kelemahan kita ini bisa tertutupi. Antara lain dengan menjalin ukhuwah. Orang yang sudah merasa hebat, sudah merasa benar, sudah merasa pinter, sudah merasa jaya, sulit menjalin ukhuwah. Karena bisanya dia di atas yang lain. Ukhuwah itu kan kesetaraan. Nah, pada kalimat bagus dari Syekh Said Nursi, manusia itu mendapat pertolongan karena ketidakberdayaannya. Manusia mendapat karunia karena kefakirannya. Manusia mendapat ilham dari Allah karena kebodohannya. Manusia mendapat anugerah karena kebutuhannya. Tidak mungkin orang yang tidak butuh apa-apa kok dapat anugerah. Kenapa? Ya karena anugerah itu bagi dia tidak bernilai. Jadi anugerah itu bernilai bagi orang yang butuh. Ilmu itu bernilai bagi orang yang merasa belum tahu, merasa masih bodoh. Bantuan itu bernilai bagi orang yang memang merasa dia kurang. Nah, ini logika ini penting. Kalau kalian sudah merasa pinter, belajar tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Diberi ilham oleh Allah tidak ada gunanya. Itu kayak gelas yang sudah penuh, diisi lagi tidak ada gunanya sudah. Maka justru kesadaran sosial itu harus diawali dari kesadaran bahwa kita itu lemah, saling membutuhkan yang lain. Nah, ini penting. Jadi tidak banyak orang sadar dan mau ngaku bahwa dirinya itu lemah, memerlukan orang lain. Sebagian besar orang lebih banyak mengklaim dirinya adalah yang terbaik, yang paling benar, yang paling jos. Baik ya, jadi ini hakikat sosial yang pertama. Ini dasarnya ukhuwah. Ini menarik ya, kalau kadang-kadang memang orang pinter itu bisa saja ketemu hal-hal yang kita tidak membayangkan selama ini. Kita membayangkan keberhasilan, kesuksesan itu hasil dari orang jago, orang jago, orang jago yang ngumpul jadi satu terus jadi luar biasa. Padahal ternyata rumusnya tidak begitu. Keberhasilan itu dari orang yang sadar aku lemah, sadar aku lemah, sadar aku lemah, yang kemudian mau bekerja sama. Disitulah lahir kehebatan. Oke, baik. Ini hakikat yang pertama. Baik. Nah, hakikat yang kedua.
Ini agak panjang kalau ini penjelasannya. Kata Syekh Said Nursi, kita bersandar pada kekuatan kita, tujuan hidup kita ya kepentingan-kepentingan, konflik kita jadikan landasan hidup, penyemangat, rasisme kesukuan, maksudnya ikatan kecil kita jadikan pengikat, ras kita, suku dan lain sebagainya. Nah hidup kita sering begini, kata Syekh Said Nursi. Kita akan sering diminta mengandalkan kekuatan sendiri. Kata Syekh Nursi tidak akan kondusif. Kita juga sering hidup kalau tidak konflik, tidak maju-maju misalnya. Konflik saja wis, tawuran saja nanti maju. Nah, kan ada yang bilang begitu. Kata Syekh Nursi, tidak, kita sering meleset di situ. Begitu ditanya tujuan, selalu yang kita kedepankan adalah kepentingan. Akibatnya apa? Kalau kekuatan kita jadikan sandaran, biasanya kita jatuhnya adalah tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, biasanya kita melewati batas. Orang yang percaya diri itu bagus, tapi terlalu percaya diri biasanya melampaui batas. Dia tidak bisa ngukur kekuatannya sendiri. Pak, saya semangat ini Pak, belajar filsafat. Ngajinya lanjut sampai jam 12 misalnya. Kemantepan. Nah, kamu mengandalkan kekuatanmu. Begitu nekat sampai jam 12, terus besok pagi greges awake. Tidak ngerti kekuatanmu sendiri. Jadi kadang-kadang kita hidup itu kan gitu, lupa dengan batas kita sendiri. Menganggap pokoknya bisa lah. Kan sekarang banyak motivator-motivator, kamu pasti bisa, kan gitu. Iya. Padahal sudah terbukti tidak bisa saya Pak, tidak nyampe. Pasti bisa gitu. Iya. Akhirnya kan kamu stres karepmu dhewe. Katanya pasti bisa, kok tidak bisa-bisa? Pasti bisa. Tidak ya. Di antara kebahagiaan hidupmu adalah kamu ngerti batasmu. Ya pasti bisa dalam rangka membangun optimisme ya, tapi kamu harus tahu batas. Ngerti, oh iya Pak, ya bagus sih itu Pak, tapi saya belum nyampe, belum mampu ke sana. Itu hidupmu akan bahagia. Tapi kalau kamu tidak ngerti batasmu sendiri, ya hasilnya mesti kamu akan gelisah, mungkin depresi-depresi. Hari ini banyak orang depresi. Maka kalian hati-hati ya. Karena zamannya memang seperti ini. Cepat sekali berputarnya zaman itu. Tetap nikmati hidup. Meskipun yang lain cepat, kamu boleh tidak cepat. Nah, orang Jawa punya jargon yang luar biasa, alon-alon waton kelakon. Daripada terlalu cepat terus meleset, mending pelan-pelan dan dapat semua. Daripada kamu tidak betah, Pak, saya tidak betah sudah Pak, kemana-mana ditanya kapan nikah, kapan nikah. Ya pelan-pelan, insya Allah nanti dapat. Ya, kalau belum dapat ya nasib. Tidak apa-apa. Yang penting nikmati hidupmu. Yang sulit itu hari ini adalah menikmati hidup. Banyak orang yang tidak bisa menikmati hidup. Mengejar kesuksesan banyak orang bisa. Mengejar keberhasilan, target yang tinggi-tinggi banyak orang bisa. Yang sulit itu orang menikmati hidup. Biasanya kuncinya karena mampu mengelola keinginannya, mampu mengelola kekuatannya, tahu batas dirinya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, kepentingan. Jangan lupa, yang namanya kepentingan itu tiap orang beda-beda. Kalau tujuan hidupmu hanya kepentinganmu, siap-siaplah tabrakan dengan orang lain. Maka jangan itu. Jangan hanya kepentingan yang kamu kejar. Yang ketiga, apalagi konflik. Konflik ini akan membawa pada pertarungan, perselisihan. Apalagi rasisme. Rasis itu akan membuatmu agresif, sombong. Ciri-cirinya orang yang akan gagal. Maka kata Syekh Said Nursi, gantilah kekuatan dengan kebenaran.
Sandaranmu adalah kebenaran. Orang Jawa menyebutnya kasunyatan. Bahasa Islamnya hak. Kata Syekh Said Nursi, antara lain yang ada dalam Al-Quran. Jadi kekuatan ganti. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah pada kebenaran. Yang tadi saya sebut, kamu ngerti batas, ngerti kenyataan dirimu, itu kan namanya kebenaran, kasunyatan. Yang kedua, gantilah kepentinganmu dengan ridhonya Allah. Yang ketiga, gantilah konflik dengan persahabatan, dengan kerjasama. Yang keempat, gantilah circle kecilmu tadi yang namanya rasis tadi dengan circle yang lebih besar, agama, kemanusiaan, tanah air. Jadi kebangsaan, kemanusiaan, agama itu kan circle-nya lebih besar, biar kita tidak sempit. Ini akan membuat hidup kita lebih bahagia, lebih kondusif. Jadi jangan kekuatan tapi kebenaran, jangan kepentingan tapi ridhonya Allah, jangan konflik tapi kerjasama, jangan ras, jangan sara tapi kemanusiaan, tanah air, agama. Baik, jadi ini hakikat sosial yang kedua. Nah, untuk ketahanan sosial, kebersamaan, ingat-ingatlah dua rumus ini, kata Syekh Said Nursi. Yang pertama apa? Surat Al-Anfal ayat 66. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabari hukum. Jangan kalian senang gegeran, senang berselisih, karena itu akan jadi akar perpecahanmu. Kalau sudah pecah, tadhhabari hukum, lenyap anginmu, bahasa letterleknya. Maksudnya apa? Hilang kekuatanmu. Saya khawatir kalau tak terjemahkan tadhhabari hukum itu lenyap anginnya, terus kamu bayangannya kayak antangin itu, bablas anginnya. Enggak, maksudnya enggak ke situ. Jadi tadhhabari hukum itu hilang kekuatanmu. Jadi jangan seneng berselisih. Kita itu kan sering iseng. Kalau ada orang punya ide apa, gagasan apa, daripada sepi, didebat yuk, dikomentari yang aneh-aneh biar rame. Nah, ini mancing-mancing tanazuk, perselisihan. Karena kalau tidak hati-hati, perselisihan itu akan melahirkan perpecahan, fatafshalu. Dan kalau sudah pecah, ya sudah, kekuatanmu hilang, tadhhabari hukum. Kamu tidak akan dahsyat lagi. Ini ilustrasinya gampang, kayak waktu kita SD itu loh. Satu lidi mudah patah, banyak lidi jadi sapu. Nah, cuma kalau kamu males nyapu, sapunya tadi sia-sia. Berarti ya bersatu dan aktif kreatif. Ini rumus pertama untuk ketahanan sosial. Jadi jangan suka mancing-mancing konflik, biar kita tetap tangguh dalam kebersamaan. Yang kedua, Al-Hasr ayat 9. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Dan mengutamakan yang lain atas diri mereka, meskipun mereka sendiri juga punya kepentingan. Ini rumus persahabatan, mengutamakan sahabatnya, meskipun aku juga penting. Jadi sama-sama pingin minum, temanku duluan, mungkin khawatirnya ini kurang minumnya misalnya. Ini namanya wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mendahulukan teman. Ya kalau urusan makanan biasanya kan rebutan. Pengalaman saya yang mendahulukan itu sering-seringnya malah kalau sholat. Iya, siapa yang jadi imam itu, wah silahkan, jadi bisa gini terus. Jadi lama itu latihan saingan jempol itu, silakan gitu. Itu untuk jadi imam. Termasuk saf itu banyak yang kalau ada saf depan lowong itu ndak balapan maju tapi saling mempersilahkan. Silahkan ya, silahkan saja tadi. Akhirnya sampai imamnya takbir kosong, ndak ada yang mau maju.
Jadi kalau kok milih di belakang Thomas softnya, enggak Pak, itu kan sekarang kalau habis Jumat banyak makanan. Nanti kalau barisnya di depan, wah telat kalah sama anak kecil-kecil itu nanti. Oke, nah ya harusnya tentang makanan juga wa yusiruna ala anfusihim. Yo saudaranya yang lain tak, wah saya nggak rebutan, nah, sebenarnya saya ada kesempatan, tak tunggu aja nanti habis apa enggak. Kalau yang lain butuh ya bilahkan diambil, saya terakhir saja. Harusnya begitu. Tapi kan enggak tega Pak. Eman-eman. Baik, tapi ini rumus untuk ketahanan sosial. Jadi 2 ayat ini. Jadi yang pertama, jangan suka mancing-mancing perkara, jangan gemar berselisih, berdebat. Yang kedua, utamakan sahabatmu. Baik, saya akhiri sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.